Oke, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Kedoya sekalian. Ih, kurang semangat atuh. Selamat pagi semuanya. Iya, terima kasih pagi-pagi sudah datang ke sini untuk sama-sama mendengarkan seminar kebangsaan GKI Kedoya. Nah, sebelum kita mulai, coba dilihat dulu kanan, kiri, depan, belakang. Ada yang belum disapa belum? Ada yang belum disalamin belum? Selamat pagi, merdeka gitu kan, kita baru saja merayakan ya kemerdekaan Indonesia. Mungkin kemarin ada yang ikut turun ke jalan? Oke, nah hari ini kita akan mengikuti seminar kebangsaan yang berjudul Perempuan Pendiri Bangsa yang Terlupakan. Nah, kenapa ya judulnya begitu? Karena mungkin banyak dari kita seperti saya juga, kalau ditanya pahlawan perempuan Indonesia tuh siapa? Taunya pasti Kartini, ya nggak Tante, bener ya? Terus siapa lagi? Cut Nyak-din. Paling itu aja gitu, yang lainnya tuh siapa sih? Banyak yang kita nggak tahu dan banyak sekali ternyata nama-nama yang sengaja dilupakan dalam sejarah gitu. Nah, hari ini kita mau dengar kenapa sih ada nama-nama tertentu yang memang sengaja dilupakan atau memang betul-betul terlupakan. Nanti kita akan dengar lebih lanjut dari pemantik kita yang sangat tenar sekali nih ya di dunia sejarawan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Didi Kuartanada. Nah, sebelum itu iya. Sebelum itu kita mau memuji Tuhan dulu untuk membuka acara kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan satu buah lagu judulnya Indonesia Tanah Airku. Indonesia tanah airku, indah dan megah. Sawah ladang pun lautnya kaya dan permai. Jaya makmur dan sentosa seluruh rakyatnya. Pada Dikau ya Tuhanku, ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Kita nyanyikan bait yang kedua. Jasamu pahlawan bangsa, ku kenang terus. Karena kau telah memberikan jiwa ragamu agar bangsa dan negeriku aman dan tentram. Pada Dikau ya Tuhanku, ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Kami mengundang Bapak Samuel Santoso untuk membuka acara ini dalam doa.
Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menentukan kami menjadi orang Indonesia. Engkau sudah dengan sengaja menempatkan kami di sini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apapun upaya orang untuk meniadakan kami, fakta itu sudah menyatakan lain. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua sumbangsih yang bisa kami berikan. Hari ini dalam rangka kami memperingati 79 tahun kemerdekaan Indonesia, kami mau membangkitkan lagi ingatan kami kepada mereka yang terlupakan atau mereka yang dengan sengaja disingkirkan dari sejarah Indonesia, para perempuan Tionghoa. Karena itu biar ini membuka kepada kami wawasan untuk mengerti lebih jauh peran serta mereka dalam merebut maupun mengisi kemerdekaan, supaya mereka menjadi inspirasi bagi kami untuk menyumbang sesuai dengan kapasitas kami, sesuai dengan peran dan serta kesertaan kami pada bidang kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati Pak Didi yang akan memandu kami. Tuhan berkati seluruh acara ini dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Sam. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam acara yang utama. Nah, sebelumnya saya mau perkenalin dulu nih, siapa sih narasumber kita hari ini? Pasti banyak yang belum kenal kan? Banyak banget, pasti belum ada yang kenal ini. Meskipun namanya tenar di mana-mana, di sini mungkin banyak yang belum tahu. Jadi saya mau kenalin dulu nih ya. Bapak Didi Kuartanada ini adalah jemaat dari sebuah GKI yang sangat terkenal di Jakarta Barat. Ada yang bisa tebak nama GKI-nya? GKI apa tuh? Kedoya. Tepuk tangan mana GKI Kedoya? Iya, Bapak Didi adalah jemaat GKI Kedoya yang lahir dari ayah peranakan Tionghoa dan ibu Jawa. Nah, beliau belajar sejarah di Universitas Gadjah Mada dan juga di National University of Singapore. Nah, kini beliau ini adalah sejarawan independen dan bergiat dalam penulisan buku, artikel, makalah, serta juga tampil sebagai pembicara di berbagai forum dan media. Tenar banget lah ini sejarawan kita hari ini ya. Karya-karyanya juga telah terbit dan diterjemahkan bukan hanya dalam bahasa Indonesia tapi juga Inggris, Mandarin, Jepang, Jerman, dan Belanda. Waduh, tepuk tangan dong, keren banget ini ya sejarawannya. Salah satu buku yang ditulis beliau adalah biografi A.R. Baswedan yang ditulis bersama dengan Pak Suratmin, dicetak di 2014 dan sudah cetak ulang lagi di 2018. Oh, nanti coba ditanya ya sama pembicaranya ya. Dan pada Maret 2024 karya tulis lainnya saat itu selaku koeditor yang berjudul Tionghoa dalam Keindonesiaan, ada 3 jilid, juga sudah pernah dijadikan acuan dalam sebuah drama musikal Indonesia Rumah Bersama yang dipentaskan di salah satu sekolah swasta di Klaten, Jawa Tengah. Untuk itu mari kita sambut Bapak Didi Kuartanada. Nah, silahkan Pak Didi, silahkan duduk di sebelah sini. Tuh, ini dia yang mungkin banyak yang belum kenal akhirnya muncul ya. Oke, Pak Didi, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih bocoran ya. Jadi nanti selama kita Pak Didi memaparkan bahan-bahan materi hari ini, harap didengarkan dengan seksama. Kenapa? Karena di akhir itu nanti, panitia sudah menyiapkan sebuah buku berjudul Urip Iku Urup. Nah, ini adalah salah satu karya tulisnya, oh bukan ya, tulisannya Pak Didi ada di sini juga, ada di dalamnya. Jadi ini buku keren banget.
Jadi silahkan aku kasih kisi-kisi ya, kalau ada nama-nama, kalau ada cerita-cerita, diingat, dicatat. Nah, nanti di akhir ada kuisnya. Sudah ada beberapa buku yang disiapkan, nanti akan dibagikan oleh panitia. Gitu ya. Oke, kalau begitu silahkan saja kita langsung sambut Bapak Didi Gortanada. Ya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Saya izin berdiri dulu, mungkin nanti kalau capek duduk. Terima kasih banyak atas kehormatan ya, bagi saya nih sangat terhormat ya, karena ini adalah home church saya, gereja saya. Jadi sudah beberapa kali ceramah di sini, tapi sudah ceramah di berbagai tempat. Tapi kalau ceramah di Kedoya beda ya, karena audiensnya familiar. Biasa kalau minggu kongko-kongko, sekarang saya berdiri di depan, bukan pendetanya, tapi ya Pak Sam ya, maaf Pak Sam. Ya, ini adalah bulan yang sangat keramat ya, bulan Agustus. Kita selalu memperingati bulan bulan yang sangat kita hormati, dan setiap Agustus kita diingatkan lagi bahwa bendera kebangsaan kita, Sang Merah Putih, ini adalah sebuah simbol negara yang diperjuangkan ya oleh semua elemen masyarakat, bukan hanya satu golongan atau dua golongan, semua. Termasuk di sini yang akan saya bahas pada hari ini adalah orang Tionghoa, lebih khususnya lagi saya akan bicara mengenai perempuan Tionghoa. Nah, selama ini mungkin Ibu Bapak juga kurang begitu mengenal apa sih kontribusi perempuan Tionghoa untuk kemerdekaan Indonesia. Nanti akan kita lihat ya. Kebetulan juga nanti akan ada keluarga dari tokoh yang salah satu tokoh yang akan saya bahas, nanti akan lebih seru kayaknya ya. Ya, tanpa berpanjang lebar saya mulai. Ya, saya beri judul presentasi hari ini adalah pendiri bangsa yang tidak dituliskan. Jadi nama-nama mereka Ibu Bapak cari di buku sejarah kita tuh kemungkinan tidak akan ditemui ya. Jadi pendiri bangsa tapi tidak dituliskan. Kisah perempuan-perempuan Tionghoa yang terlupakan. Ini saya angkat pada hari ini juga setelah berdiskusi dengan Bidang Bina. Terima kasih Bidang Bina ya, yang sudah mempersiapkan semuanya. Pak Andreas, Pak Sam, Pak Oni dan tim. Dan juga kepada Pak John Dixon yang sudah dengan cepat mendapatkan ini propertinya Bu Wasti ya. Ini kontribusi dari Bu Wasti atas jasanya Pak John Dixon. Pak John di mana Pak John? Ya, saya mulai. Nah, Ci Acu ya, Ci Acu itu sering kali kalau ini, Dik lu ngapain sih ngomongin Cina mulu? Nah, ini mengapa kok kita masih bicara mengenai orang Tionghoa ya? Kenapa sih? Kenapa Ci Acu? Nah, ini jawabannya Ci Acu. Nah, sejak Pilpres 2014, Ibu Bapak semua pasti mengalami ya, waktu itu kalau tidak salah WA sudah ada ya, Pilpres 2014 ya. Itu adalah sarana penyebaran hoax yang menurut saya paling mengerikan ya. Sampai akhirnya oleh WA itu dibatasi. Dulu kan sharing itu bisa sekaligus 10 orang kalau nggak salah. Sekarang hanya forward itu hanya satu. Kalau dulu zaman Pilpres itu bisa masif itu. Jadi waktu itu penyebaran hoaxnya mengerikan sekali ya. Nah, coba Ibu Bapak mungkin terlalu kecil ya. Itu salah satu hoax yang saya temukan di internet. Sampai kiamat tiba, Cina tidak akan mengakui bangsa Indonesia sebagai bangsanya atau negaranya. Ini adalah suatu statement yang ngawur sekali. Dari penulisan sejarah, karena saya sejarawan, hobinya beli buku, kadang eyel-eyelan sama istri juga. Kita buktikan bahwa tuduhan tersebut ngawur ya. Itu adalah hoax yang sangat ngawur, menuduh orang Tionghoa tidak merasa memiliki bangsa ini ya. Itu adalah sesuatu yang ngawur, kita lihat nanti ya. Nah, apa yang akan saya sampaikan itu sebetulnya juga sedikit banyak merupakan warisan jahat dari kolonialisme Belanda ya. Pertama, Belanda itu, ini nanti akan saya elaborasi ketiga poin ini. Tionghoa itu diposisikan oleh Belanda sebagai minoritas perantara. Belanda itu walaupun penguasa tapi jumlahnya sedikit. Padahal dia memproduksi barang-barang, industrinya jalan terus. Gimana bisa mencapai pasar, yaitu masyarakat pribumi itu ya, itu kan yang pasar utamanya. Mereka memerlukan perantara. Nah, perantaranya itu paling cocok, paling ini adalah orang-orang Tionghoa. Itu diposisikan Belanda di situ ya. Ya, kedua, secara hukum orang Tionghoa
Belanda itu pinter. Banyak kasus di mana ketika pribumi dan Belanda itu bekerja sama, pribumi dan Tionghoa itu bekerja sama, itu bisa membahayakan Belanda. Contoh yang paling kolosal, paling fenomenal itu adalah geger pecinan. Mungkin ibu bapak ada yang pernah membaca atau nonton di medsos ya. Geger pecinan itu adalah ketika orang Tionghoa di Batavia dibantai oleh Belanda, mereka yang selamat itu pergi ke arah timur, ke Mataram, dan di sana mereka menemukan sekutu ya, di mana akhirnya orang-orang Tionghoa ini bisa bersatu dengan orang-orang Jawa Mataram yang mereka juga tidak puas dengan kompeni Belanda. Akhirnya persekutuan ini bisa melawan Belanda selama 3 tahun. Bahkan geger pecinan ini frontnya lebih luas dari frontnya Diponegoro. Diponegoro itu hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau ini dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ya, bahkan sedikit ke Bali juga. Nah itu adalah bagi Belanda suatu pengalaman yang sangat mengerikan. Maka gimana caranya agar persekutuan pribumi dengan Tionghoa ini tidak terjadi lagi? Dibuatlah antara lain aturan hukum itu. Orang Tionghoa ditempatkan sebagai golongan di tengah. Di atas Belanda yaitu orang Eropa, di bawah ini orang pribumi yang bukan Belanda, bukan pribumi, itu namanya golongan timur asing. Nanti akan saya bahas lagi. Nah, warisan yang mengerikan itu ketika Indonesia merdeka, pola pikir pemerintah dan masyarakat itu masih sesuai masyarakat pola pikir kolonial. Itu dilestarikan oleh orang-orang Indonesia ketika Indonesia sudah berhasil meraih kemerdekaannya ya. Nah, ini ada satu teori yang menurut saya dari seorang sosiolog Amerika, menurut saya itu teori ini cocok sekali untuk orang Tionghoa di Indonesia ya. Teori ini mengatakan di masyarakat yang seperti di Jawa yang mengharamkan atau menajiskan hal-hal yang berbau uang, itu diperlukan orang-orang yang mau melakukan hal-hal kotor ya, mendring atau menjadi tukang kelontong atau hal-hal lain yang di mata petani-petani Jawa itu najis, mereka tidak mau. Nah itu dipegang di sini, diposisikan oleh Belanda untuk orang-orang Tionghoa. Pedagang, pemilik toko, mendring kan, kalau yang dari Jawa pasti pernah mendengar istilah Cino mendring ya, orang Tionghoa pembunga uang. Nah, orang-orang menengah ini melakukan hal-hal yang orang Belanda tidak mau melakukan, apalagi orang-orang pribumi juga memandang dengan negatif itu. Petani-petani itu pasti membenci, tapi mereka memerlukan. Ketika di desa kan banyak sekali ya, kegiatan-kegiatan yang memerlukan uang ya, ritual-ritual seperti sunatan atau apa itu memerlukan cash, padahal panennya kan terbatas. Nah uangnya dari mana? Itu dari mendring. Nah itulah mereka ini menjalankan, orang-orang Tionghoa itu menjalankan fungsi-fungsi yang kotor tapi dibutuhkan. Nah posisi ini tuh kalau bahasa Inggrisnya lukratif ya, menghasilkan banyak uang, tapi di pihak lain dia dibenci oleh masyarakat luas. Anda bisa kaya tapi dibenci. Mungkin tidurnya tidak nyenyak ya. Bisa karena sewaktu-waktu masa marah itu Anda bisa diganyang, dan itu terbukti. Dalam sejarah Indonesia itu ketika terjadi krisis politik dan ekonomi, orang-orang ini mudah sekali dikambing hitamkan karena mereka kan yang kelihatan. Orang Belandanya nggak kelihatan, setan besarnya ini tidak kelihatan. Yang kelihatan yang setan sipit kulit kuning ini. Jadi mereka kalau ada rusuh-rusuh, apalagi biasanya pertokoan itu adalah berada di jalan-jalan strategis yang visible ya. Orang bisa tahu toko ini yang punya itu Pak siapa, Bapak siapa. Nah itu mudah sekali dijadikan target ya, dijadikan kambing hitam. Nah itulah dilema minoritas perantara. Jadi mereka bisa kaya secara finansial, tapi secara politik itu mereka lemah sekali. Konsekuensinya apa? Anda bisa lihat di Indonesia ini pasti pengusaha itu akan meminta perlindungan dari pihak penguasa. Selalu mendukung partai yang berkuasa. Anda mau jadi oposan mudah sekali. Kita buat isu apa, Anda diganyang. Jadi ini membuat tergantung pada penguasa untuk keamanan. Karena kan untuk orang menengah ini faktor keamanan penting sekali ya. Nah itu adalah apa yang disampaikan Edna Bonacih, seorang sosiolog Amerika.
dalam teorinya mengenai minoritas perantara. Nah, sudah posisinya di tengah sebagai minoritas perantara, masih ditambah lagi mereka secara hukum diposisikan di tengah. Itu Anda bisa lihat, Belanda itu membagi masyarakat kolonial Indonesia seperti piramida ya. Yang paling atas itu ada golongan Eropa, paling bawah itu golongan pribumi. Nah, golongan Eropa ini Belanda juga mencela-mencela. Ternyata orang Jepang masuk golongan Eropa, bukan golongan di tengah ya, bukan timur asing ya. Tapi justru orang Jepang dimasukkan ke golongan menengah. Kira-kira ada yang tahu nggak? Pak Oktav tahu nggak? Orang Jepang masuk golongan Eropa, Pak Oktav. Pak Sam? Yang Pak Heri yang suka sejarah. Kenapa? Orang Jepang kok masuk golongan Eropa, Pak? Ada yang ingat restorasi apa yang terkenal sekali di Jepang? Restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji itu adalah apa ya? Modernisasi Jepang dari sebuah negara tradisional menjadi negara supermodern. Hebatnya Jepang itu hanya dilakukan dalam waktu 40 tahun. Hebatnya Jepang apa? Jepang adalah muridnya Tiongkok. Huruf kanji, budayanya itu kan semua dari Tiongkok. Nah, 1895 Jepang sudah berani menantang gurunya. Jepang bisa mengalahkan Tiongkok 1895. Hadiahnya apa? Pak Rudi apa? Jepang mengalahkan Tiongkok dapat apa? Pak Rudi. Wah, ini harus belajar sejarah lagi nih. Jepang mengalahkan Tiongkok mendapatkan Taiwan. Jadi Taiwan itu dulu dijajah Jepang dan sangat maju. Baru ketika Chiang Kai-shek dikalahkan Mao Zedong, dia mengungsi dari daratan, dia pindah ke Taiwan. Nah itu dia harus membangun dari nol. Karena sebetulnya pada waktu diduduki Jepang, Taiwan itu sangat maju. Nah Jepang karena dia bisa mengalahkan gurunya, kemudian dia percaya diri. Awal abad 20, dia menantang lagi musuh yang lebih besar. Ada yang tahu nggak? Pak Robi, siapa musuh yang lebih besar yang ditantang Jepang di awal abad 20? Ini soal laut juga, Pak. Belum, Amerika belum itu. Terlalu jauh. Bukan. Tapi waktu itu belum Soviet, Pak. Namanya Rusia. Masih Rusia. Ya, 50, Pak, poinnya. Jadi Jepang berani menantang Rusia. Rusia salah satu superpower di Eropa pada awal abad 20, dia berani nantang. Dan itu adalah apa? Orang kulit putih, Pak Christian. Jepang mengalahkan Rusia yang merupakan kekuatan kulit putih besar, bisa dikalahkan oleh bangsa Asia yang matanya sipit, kulitnya kuning. Nah itu kan dunia jadi berubah ya. Ini sudah mengalahkan gurunya, mengalahkan Tiongkok, mengalahkan Rusia. Itu kan armada angkatan lautnya, Pak. Bisa dihancurkan oleh Jepang. Nah, Belanda menghadapi Jepang yang semakin ini dia tidak punya pilihan. Jadi hukumnya itu Belanda ini memang mencela-mencela ya. Jadi orang Tionghoa tetap ditaruh di tengah, orang Jepang dinaikkan menjadi orang Eropa. Jadi mohon maaf ya, sebagai ilustrasi, waktu itu sebetulnya Jepang itu walaupun negara superpower, tapi masih banyak perantau di luar negeri yang miskin. Jadi misalnya mohon maaf ya, jadi waktu itu banyak PSK atau pelacur Jepang yang harus mencari nafkah ke Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kalau ibu bapak pernah nonton filmnya Pramudia Bumi Manusia, di sana ada tokoh pelacur Jepang juga ya, Maiko-san. Nah, ketika misalnya seorang pelacur Jepang mengalami sakit ya, dia masuk rumah sakit, dia bisa diterima di VVIP. Tapi orang Tionghoa, walaupun dia kaya, dia masuk di kelas 3. Karena ini berdasarkan ras ya. Jadi kan itu orang Tionghoa marah, loh aku wong sugih je, kok aku di kelas 3, ini yang maaf yang pelacur kok bisa dapat VIP. Demikian juga kalau Anda melakukan, orang Tionghoa melakukan kejahatan dengan orang Jepang melakukan kejahatan, itu pengadilannya juga beda. Karena orang Jepang itu statusnya Eropa, dia diadili di pengadilan orang Eropa.
yang lebih manusiawi, tidak digebuki. Nah kalau orang Cina walaupun orang kaya, tapi karena Anda orang Chinese, Anda akan dipersulit, pengadilannya nggak enak pakai digebuki segala mungkin ya. Nah itulah. Nah lebih gila lagi yang ini, istilah timur asing. Ini saya selalu mengkritik konsep timur asing ini. Jadi Belanda memang mengasingkan orang Chinese ya. Jadi ini konsep ini bukan terjemahan bahasa Indonesia, ini adalah konsep dari Belanda, Vreemde Oosterlingen. Yang bisa bahasa Belanda, Vreemde itu artinya asing, Oosterlingen itu orang Asia. Nah, jadi memang asing-asing itu adalah warisan Belanda. Padahal sejarahnya kira-kira yang datang siapa dulu? Orang Belanda atau orang Tionghoa? Nah, Kesti, jauh nggak bedanya Kesti? Nah, benar-benar. Orang Tionghoa itu sudah dari dinasti Tang, kira-kira tahun 1300. Orang Belanda baru datang ke sini 1500 akhir ya, jadi 200-300 tahun. Lah, kok orang Cina yang datang lebih tua, lebih awal, kok disebut timur asing? Bisa terima nggak Pak Samudro? Kok bukan Belanda yang nomor 1 itu, kok nggak disebut barat asing? Nomor 1 kok Eropa? Kenapa yang nomor 2 itu justru Tionghoa disebut timur asing? Masuk akal nggak Ko Samudro? Lah itu adalah konsep yang menurut saya ahistoris ya. Jadi itulah rasialisme Belanda dan itu sangat berdampak ya. Penempatan Tionghoa ke dalam posisi kedua ini itu sedikit banyak ya, khususnya mungkin di perkotaan atau di kalangan intelektual, membuat mereka merasa lebih tinggi dari golongan paling bawah itu, golongan inlander atau pribumi. Nah ini politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda supaya tidak terulang lagi geger pecinan tadi. Ketika Tionghoa dan Jawa bisa bersatu, Kompeni nyaris diusir dari Jawa ya. Saya lanjut. Nah ini setelah kemerdekaan, Profesor Bambang Purwanto, dosen saya di Gadjah Mada, mengatakan, dia mengkritik juga ya, bahwa ketika Indonesia merdeka, Indonesia itu bisa mengusir secara fisik ya penjajah, tapi mindsetnya itu adalah mindset dari kolonial tadi. Jadi piramida ini ketika Indonesia merdeka itu dibalik, yang dulunya di bawah menjadi paling atas, yang di tengah tetap di tengah, orang Tionghoa tetap warga kelas 2. Itu yang kritik dari Profesor Bambang. Dalam kenyataan sejarah, praktik masih terjebak warisan kolonial, cara berpikir yang bersumber dari hukum kolonial. Padahal kolonial Belanda sudah kita kalahkan sejak 17 Agustus 45, tapi pola pikirnya ini tadi, tinggal dibalik ya. Jadi orang Tionghoa, walaupun secara ekonomi sebagai pedagang minoritas perantara, tapi secara ini tetap seperti kolonial, masih di tengah, warga kelas 2. Nah, bahkan lebih jauh lagi Profesor Bambang mengatakan orang Tionghoa tidak pernah benar-benar bisa diterima sebagai orang Indonesia dan terus menjadi orang asing. Jangan sampai kita sudah menghilangkan kolonialisme tapi belum mendekolonisasi pola pikir, termasuk ini dalam penulisan sejarah. Nah ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah itu juga apa yang dituliskan Profesor Bambang itu akhirnya berdampak pada absennya Tionghoa dari buku-buku sejarah yang saya sampaikan di awal tadi. Nah ini ada buku judulnya Sejarah Perempuan Indonesia, bukunya lengkap sekali, bukunya tebal, tapi ibu bapak tidak akan menemukan satu kata pun Tionghoa di dalam buku ini. Jadi judulnya Sejarah Perempuan Indonesia, tidak menyinggung perempuan Tionghoa sama sekali. Jadi ini judulnya bermasalah ya. Nah kemudian dalam buku-buku mengenai peranan perempuan, ini ada 2 buku karya Bu Irna Hadi Suwito yang baru saja meninggal kemarin, 1000 Wajah Wanita Pejuang, itu 2 jilid, 3 jilid, tapi saya hanya punya 2 jilid, itu juga tidak ditemukan. Misalnya cerita Tesinio yang sekarang lagi viral itu tidak ada, dan 2 buku lainnya juga sama sekali orang Tionghoa absen dari buku-buku ini ya. Nah, mengapa begitu? Ada apa dengan perempuan Tionghoa? Saya bertanya, di mana posisi orang-orang perempuan Tionghoa ini di dalam kanvas sejarah Indonesia? Apakah mereka itu lian ya? Lian, the other. Apakah mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia yang selain orang asing juga eksklusif, tidak punya kontribusi pada masyarakat luas, sehingga tidak layak dimasukkan dalam
sejarah perempuan Indonesia. Apakah demikian? Apakah Irma setuju kalau perempuan Tionghoa absen dari buku sejarah? Harus mantap jawabannya, setuju nggak? Harus ditulis dong ya, oke. Nah, ini ada buku dari Lim Sing Mei yang bagus sekali ya. Seperti juga pengalaman hidup perempuan pada umumnya, pengalaman hidup perempuan Tionghoa sangat jarang dianggap berharga untuk dicatat dalam sejarah. Jadi orang Tionghoa sendiri juga menganaktirikan ya, perempuan Tionghoa itu dianggap, lu itu apa sih? Nggak punya peran dalam sejarah, jadi disebutkan bahwa mereka itu tidak layak aktivitasnya untuk dicatat ya. Jadi isinya hampir semua laki-laki, dan itu memang betul sekali. Di dalam kajian sejarah itu sejarah perempuan, lebih-lebih perempuan Tionghoa itu sedikit sekali ya, tidak begitu banyak ya. Nah, ini juga dari teman saya mengatakan perempuan Tionghoa itu secara sistemik terabaikan dalam historiografi Indonesia. Yaitu posisi mereka lebih sebagai anggota keluarga, bukan sebagai individu yang memiliki hak sendiri untuk menentukan nasib dan hidupnya sendiri. Jadi mereka dianggap harus menjadi bagian dari keluarga, nurut pada suami, nurut pada anak, dan lain sebagainya. Mereka tidak boleh memiliki jalan hidupnya sendiri. Lebih parahnya lagi, dalam kajian-kajian mengenai etnis Tionghoa, topik perempuan lebih banyak tidak dibahas. Bahkan oleh perempuan Tionghoa yang sejarawan pun mereka juga tidak tertarik untuk menulis sejarah perempuan Tionghoa. Nah, ini saya mulai ya, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, ternyata dari apa yang saya cari-cari di abad 19 itu justru tokoh pertama perempuan Tionghoa itu muncul di Manado yang saya cari ya. Dari Manado, Bu Khirje, Pak Robi. Jadi ada seorang istri dari kapiten, tapi ini saya suka kenapa? Karena dia lingkup karyanya itu tidak hanya melulu urusan Tionghoa. Dia juga seorang sosiawan, tapi dia juga berbuat baik pada kaum di luar Tionghoa. Makanya disebut dalam buku yang saya temukan, bahkan orang-orang Muslim pun ramai menziarahi makamnya, Nyonya Sui Kim Chonio ini. Berarti apa? Dia berbuat baik bukan hanya melulu terhadap orang Tionghoa saja, terhadap sesama manusia, dia tidak pilih kasih ya. Ini menarik sekali nih. Dia hidup di abad 19 ya. Nah, sekarang kita masuk ke abad 20. Nah, memasuki abad 20, ini Anda nanti bisa baca di tulisan saya di buku ini. Kartini, ini mungkin yang ibu bapak semua belum begitu banyak tahu ya. Raden Ajeng Kartini ternyata banyak mendapatkan inspirasi dari perempuan Tionghoa. Khususnya perempuan Tionghoa yang modern ya. Jadi waktu itu Ibu Kartini dipingit ya, tidak bisa kemana-mana, dia ingin sekolah nggak boleh, dia harus tetap di dalam rumah dengan diawasi ketat. Pada suatu hari dia membaca ada seorang gadis Tionghoa mau sekolah menjadi guru. Nah ini, Bu Evelyn bisa baca? Tolong dibacakan. Yang merah aja Bu, biar nggak kelamaan. Maaf saya pakai Cina ya, karena ini dari terjemahan. Saya tidak boleh mengganti menjadi Tionghoa, karena ini saya kutip dari terjemahan ya. Sebelumnya ini disclaimer dulu, mohon maaf. Ya maaf Bu, silakan. Ini Ibu Kartini dalam suratnya, awal abad 20 ya. Jadi Belanda berusaha memecah belah, tapi Ibu Kartini malah mengagumi perempuan Tionghoa. Kenapa? Itu di surat kabar, saya baru baca ada beberapa Tionghoa untuk mengajukan agar mereka diperbolehkan turut menempuh ujian guru. Hore untuk kemajuan. Hore! Orang Tionghoa yang sangat keras mempertahankan adat 5.000 tahun, budaya Tiongkok sudah 5.000 tahun. Sekarang kita lihat juga bahwa adat yang paling keras di dunia dapat dihancurkan. Berarti kalau yang 5.000 tahun bisa dihancurkan, berarti yang Jawa yang mungkin 2.000 tahun ini bisa dihancurkan juga belenggu adatnya. Ini menginspirasi Bu Kartini.
Nah, ini adalah surat Kartini yang menurut saya sangat fenomenal, tapi ternyata surat ini dihilangkan, Ibu Bapak. Jadi aslinya surat tadi dalam bahasa Belanda ya. Jadi surat-surat Kartini itu pertama terbit, mungkin Ibu Bapak pernah mendengar nama Abendanon, mentornya Kartini. Abendanon mengumpulkan surat-surat Kartini dan diterbitkan dalam buku berbahasa Belanda. Judulnya Door Duisternis tot Licht. Buku ini berbahasa Belanda ya, terbit tahun 11 atau 12. Kemudian ketika hendak diterjemahkan ke bahasa Melayu, waktu itu masih belum bahasa Indonesia, masih bahasa Melayu, penerbit milik pemerintah yaitu Balai Pustaka ingin membuat terjemahan yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Zaman itu buku masih mahal ya, enggak seperti sekarang ya Pak Andreas ya. Buku waktu itu mahal sekali, jadi mereka ingin membuat terjemahan yang waktu itu 1 sen aja sudah bisa makan kenyang ya, bisa terjangkau semua masyarakat. Nah, Balai Pustaka menugaskan sastrawan namanya Armin Pane. Armin Pane mendapatkan tugas itu, dia menghilangkan 22 surat dari buku Door Duisternis tot Licht itu dan dibuat versi Melayu, judulnya yang kita kenal selama ini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, jadi Ibu Bapak, kalau sekarang Ibu Bapak ke toko buku, beli buku ini, nyari surat yang tadi dibaca Pendeta Evelyn tadi, nggak akan ada. Karena surat itu sudah disensor. Karena ini kan penerbit punya Belanda, punya pemerintah Belanda, namanya Balai Pustaka, menugaskan seorang Armin Pane untuk menghilangkan 22 surat, termasuk yang surat tadi, bahwa Kartini mengagumi perempuan Tionghoa hilang. Nah itulah, penghilangan ini banyak sekali terjadi ya, nanti di lain waktu atau Ibu Bapak bisa lihat di YouTube ada ceramah saya mengenai penghilangan Tionghoa dalam sejarah. Nah ini, jadi selama berpuluh-puluh tahun tuh orang Indonesia yang termasuk anak-anak sekolah yang membaca Habis Gelap Terbitlah Terang nggak ada soal Tionghoa. Padahal di situ sebenarnya ada 2 surat. Selain ini ada juga Kartini yang lama sakit, kemudian dia sembuh setelah ke Kelenteng Welahan. Bu Ratna ada nggak di sini Bu Ratna? Kelenteng Welahan, dia sembuh setelah minum abu lidi dari kelenteng di Welahan. Terus Kartini mengatakan, saya adalah anak seorang Buddha. Jadi itu adalah 2 surat di dalam Door Duisternis tot Licht yang dihilangkan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi Anda cari-cari sampai kiamat di dalam buku itu nggak ada 2 surat tadi, karena memang sudah disensor. Nah, perempuan Tionghoa sebagai inspirasi Kartini itu mengagumi 2 putri Wi Tiong Ham. Mungkin ada yang dari Semarang pasti tahu nama ini Wi Tiong Ham. Wi Chong Lan dan Wi Huilan. Wi Huilan ini selebritis internasional pertama ya, dan nantinya dia akan menikah dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wellington Ko, sangat terkenal, bukunya banyak mengenai Huilan. Nah, Huilan sendiri tidak pernah tahu bahwa Kartini mengagumi dia, karena beda zaman, beda ini, dan apa ya, saling mengagumi tapi tidak pernah tahu. Nah, itu adalah surat-surat. Nah, Ibu Bapak saya rekomen kalau mau membaca surat Kartini yang lengkap itu yang buku di kanan bawah itu. Kartini dari Yoskote, itu bukunya tebal, dan itu adalah bukan hanya surat-surat lengkap Kartini, tapi juga tulisan-tulisan Kartini dikumpulkan. Ini orang Australia tekun sekali, dia terjemahkan, akhirnya bisa jadi 1 buku ya. Dan buku-buku lainnya itu juga sudah susah dicari di toko buku ya. Nah, saya akan masuk ke tokoh-tokoh yang masuk dari abad 20. Pertama adalah Suwarni Joyo Seputro. Suwarni ini bersaudara dengan Suwarsih ya. Ini 2 orang kelahiran Cirebon, kampungnya Bu Pendeta Evelyn, di Cibatok. Nah, mereka ini lahir dari mamah Tionghoa, Setio, dan papahnya itu adalah Raden Bagus Nur Said Joyo Seputro. Nah, ini adalah keluarga kaya ya, neneknya dari keluarga Tio ini kaya, jadi Suwarni dan Suwarsih itu semasa kecilnya dimanjakan oleh neneknya dan diberikan apa ya, macam-macam buku bacaan sehingga mereka jadi pinter dan mereka sangat kritis ya. Nah, Suwarni ini aktif di Yogyakarta, kemudian aktif di dalam perkumpulan perempuan, termasuk akrab dengan ide-ide feminisme. Jadi dia ini seorang feminis awal Indonesia ya. Nah, ini adalah foto dia sewaktu tahun 50-an
menjadi anggota parlemen, rupanya dia mewakili partai yang sekarang menjadi partai terlarang itu ya. Nah, Suwarni adalah seorang feminis awal yang gigih menentang poligami. Dia tuh berani terus terang bahwa poligami itu tidak baik untuk Indonesia. Dan dia nih seorang orator yang fierce ya, yang tajam sekali ya, bisa berpidato, menggalang massa, bisa menyemangati kaum perempuan dan lain sebagainya. Menurut Suwarni, pernikahan monogami itu akan membawa keselarasan karena istri tidak harus bersaing dengan perempuan lain dalam sebuah rumah tangga. Ini adalah pendapat Suwarni. Makanya Suwarni ini pernah memprotes Soekarno. Soekarno muda waktu itu pernah berdebat dengan Suwarni, dan Suwarni ini memang jago berdebat ya. Seorang Soekarno yang seorang orator jagoan itu harus mengakui bahwa Suwarni ini jago. Dia tidak bisa membantah. Terus Soekarno lepas kontrol dan membentaknya sehingga Soekarno harus minta maaf. Nah, Suwarni ini menikah dengan Abdul Karim Pringgodikdo, ini orang yang sangat terkenal, kalau Anda belajar sejarah Indonesia pasti ketemu nama ini. Nah, Suwarni ini dihapus dari sejarah karena afiliasinya dengan Partai Komunis. Itu adalah foto dia waktu kecil ya, kakak beradik. Nah, ini adalah adiknya Suwarni, namanya Suwarsih. Suwarsih adalah istri dari Sugondo Joyopuspito. Kalau ibu bapak mengenang Sumpah Pemuda, itu adalah Kongres Pemuda kedua ya. Dan ketua Kongres Pemuda kedua itu namanya Sugondo Joyopuspito, itu adalah suami dari Bu Suwarsih. Suwarsih termasuk dalam kelompok pemuda Indonesia berpendidikan barat yang lebih memilih pendidikan dan mengangkat derajat bangsanya sendiri daripada bekerja dengan pemerintah Belanda. Ini adalah pilihan moral dari orang-orang yang idealis, tidak tergoda gaji besar, tidak tergoda dengan fasilitas jika mereka bekerja di sekolah Belanda. Tapi ini Suwarsih ini memilih dia menjadi guru di sekolah swasta ya, sekolah kebangsaan, dalam arti gajinya sering telat, ya seperti zaman sekarang lah, gaji guru-guru itu sering diabaikan ya, guru honorer terutama. Mereka menderita kemiskinan dan lain sebagainya. Adalah orang-orang yang idealis ya, Suwarsih ini ya. Dia berpendidikan tinggi, sekolah barat, waktu itu perempuan bisa sekolah sampai sekolah menengah itu adalah sesuatu hal yang sangat mewah ya. Tapi dia dengan kesadaran kebangsaannya, dia memilih dia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Dia milih jadi melarat, mengajar di sekolah swasta, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia mengajar anak-anak miskin, anak-anak pergerakan, daripada bekerja dengan pemerintah Belanda yang notabene akan hidup mewah, mendapatkan banyak fasilitasnya, adalah pilihan dari ini. Nah, Suwarsih ini dikenang karena bukunya ya. Dia menulis buku yang sebetulnya semi autobiografis, setengah menceritakan perjalanan hidupnya sebagai kader guru kebangsaan yang hidup di tengah godaan materi atau memilih jalan kebangsaan. Bukunya ini menarik sekali ya, ditulis pertama dalam bahasa Sunda, ditawarkan ke Balai Pustaka yang tadi menerbitkan surat Kartini itu, tidak ada yang tertarik, Balai Pustaka menolak. Akhirnya oleh sahabatnya, seorang Belanda berpikiran maju, diusulkan supaya novel Sunda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Nah, buku itu begitu bagus, judulnya Buitenheid Harel. Buku ini bahkan sampai sekarang dianggap bagian dari kesusastraan Belanda, hebat sekali kan. Bahasa Belandanya sudah begitu fasih ya, sampai orang Belanda menganggap ini adalah sastra Belanda. Nah, buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Manusia Bebas. Tapi saya sedih sekali kemarin lihat di Facebook itu buku di sebelah kanan itu diobral 10.000 juga enggak ada yang mau beli. Mungkin karena novel ya, orang malas, orang kalau baca buku udah malas, kedua kalau enggak ada gambarnya lebih malas lagi. Jadi itu memang novel yang berat ya. Tapi sayang sekali kalau itu sampai harus nasibnya seperti itu ya. Nah, ini So Kim Lian. So Kim Lian ini adalah seorang yang luar biasa juga. So Kim Lian itu adalah istri dari Lim Kun Hian, pendiri Partai Tionghoa Indonesia.
Nanti apa itu Partai Tionghoa Indonesia akan saya terangkan lebih lanjut. So Kim Lian itu orang tuanya dari Tiongkok, kemudian mereka merantau dan akhirnya berlabuh di Aceh. Jadi So Kim Lian ini lahir di Aceh, pendidikannya tidak diketahui, tapi ini adalah seorang yang menurut keluarganya sembayangnya kuat. Jadi masih sangat tradisional Tionghoa ya, sangat tradisional Tionghoa. Partai Tionghoa Indonesia itu apa? Nah, Partai Tionghoa Indonesia itu adalah partai yang lahir karena suasana politik Indonesia pada waktu itu sangat diwarnai etnonasionalisme, etnis. Jadi nasionalismenya berdasarkan kesukuan atau primordialisme ya, agama dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat setiap bulan Mei kita memperingati lahirnya kebangkitan nasional itu adalah Budi Utomo 1908. Tapi Ibu Bapak harus ingat, Budi Utomo itu hanya diperuntukkan orang suku apa Pak Andreas? Budi Utomo. Berapa? Jawa dan Madura, Pak. Di luar suku itu tidak boleh. Jadi jangan lupa, kalau kita bilang kebangkitan nasional diawali Budi Utomo itu sebetulnya bisa didebat juga. Kan itu tidak terbuka untuk semua orang, hanya orang Jawa dan Madura. Jadi warna etnonasionalismenya masih sangat kuat. Kemudian ada Sarekat Islam, nah itu sudah pastilah agamanya Pak. Nah sebetulnya dari periode 1908 Budi Utomo sampai tahun 42 itu hanya 3 partai politik yang membuka pintu keanggotaannya full ya, full membership ya. Keanggotaan penuh untuk kaum peranakan Tionghoa, peranakan Arab, peranakan Eropa. Itu hanya 3. Jadi kan sering ada tuduhan orang Tionghoa itu tidak mau, seperti di awal tadi, tidak mau membantu perjuangan Indonesia. Nanti dulu. Jadi partai politik pertama yang non-rasial, yang membuka pintu untuk semua etnis di Indonesia itu namanya Indonesia Partai. Itu orang Tionghoa, orang Arab, orang Jawa, orang apapun boleh masuk selama mereka menganggap Indonesia sebagai tanah airnya, welcome. Boleh masuk. Ini sebetulnya menurut saya lebih tepat daripada Budi Utomo ya, Indonesia Partai itu. Ini ada satu partai politik yang inklusif. Tapi sekali lagi, Belanda kan pinter. Dia paling takut dengan persekutuan antar etnis itu. Usianya hanya 3 bulan Pak, langsung ditutup. Jadi bye-bye Indonesia Partai. Nah, setelah Indonesia Partai ditutup, baru tahun 1920, jadi 8 tahun vakum. Itu adalah Partai Komunis 1920, harus dibedakan dengan Partai Komunis yang melakukan kudeta tahun 65. Ini waktu itu adalah suatu ideologi dari Rusia yang juga welcome, tidak mau pandang kelasnya apa, rasnya apa, mereka boleh. Nah, tapi ini juga membuat ulah. Tahun 1926 dia memberontak, walaupun sebagian tokohnya seperti Tan Malaka dan lain sebagainya itu melarang, sudah kita pasti kalah, jangan berontak. Mereka tetap berontak, akhirnya digebuk Belanda. Nah, baru 11 tahun kemudian setelah PKI ini dibubarkan oleh Belanda, ada namanya Gerindo, partai kecil. Dan itu sudah Belanda mau kalah ya, Gerindo 1937, Belanda kalah 1942. Jadi sudah sangat telat, baru ada namanya Gerindo. Nah, dari tahun 26 ketika PKI dibubarkan sampai 1937 ketika Gerindo itu tidak ada partai politik yang mau menerima peranakan, termasuk peranakan Tionghoa. Maka berdirilah apa yang dinamakan Partai Tionghoa Indonesia yang didirikan oleh Lim Kun Hian di Surabaya. Nah, Partai Tionghoa Indonesia. Menurut Pak Heri gimana? Ada kata Indonesia di situ, kira-kira cita-citanya apa Pak Heri? Kok ada Indonesia? Padahal ini Partai Tionghoa ini, kok ada Indonesianya? Benar, karena memang salah satu programnya adalah berjuang bersama-sama elemen-elemen pribumi dan elemen lainnya mencapai Indonesia merdeka. Ini kan gila. Ini ternyata saya ketemukan Partai Tionghoa Indonesia inilah adalah Partai Tionghoa di seluruh Asia Tenggara, Malaya, Singapura, Filipina, Thailand, yang memihak negara tempat dia dilahirkan yang pertama kalinya. Itu 1932 di Surabaya.
di mana orang Tionghoa mulai sadar bahwa dia harus memperjuangkan kemerdekaan di mana dia dilahirkan itu adalah Partai Tionghoa Indonesia ini. Tokohnya adalah Lim Kun Hian. Nah, kita bicara tentang istrinya, So Kim Lian tadi. Next. Kok next? Lupa, kebiasaan. Nah, ini adalah foto yang saya lingkarin sebelah kanan itu adalah So Kim Lian ya. Orangnya tinggi, waktu itu mohon maaf orang Jawa itu masih kecil-kecil ya, jauh lebih pendek dari So Kim Lian. Nah, kira-kira tadi saya sudah terangkan yang piramida di awal tadi, kok saya tulis di situ bunuh diri kelas. Pak Christian, kenapa? Kok saya tulis di situ bunuh diri kelas? Yang tadi piramida tadi Pak, yang Eropa, Timur Asing, terus pribumi, ini kok saya tulis bunuh diri kelas apa Pak? Kira-kira? Ya turun kelas, maksudnya apa? Kalau lihat foto ini Pak, ada dua nyonya Tionghoa itu dari kelas apa Pak? Wah 100 untuk Pak Christian. Itu kan orang ini kan apa ya, waktu itu kan ya maaf kata pribumi dianggap rendah, tapi mereka kelihatan akrab sekali ya. Nyonya So Kim Lian dengan Nyonya Tembun Liang itu mereka bisa bergaul sepertinya tanpa sekat. Saya suka sekali foto ini dan susah sekali mendapatkan foto-foto dari masa pergerakan ini. Nah ini adalah bukti bahwa orang-orang Tionghoa yang ikut memperjuangkan kemerdekaan itu berani turun kelas, bunuh diri kelas. Dan itu diejek-ejek sendiri Pak oleh orang-orang Tionghoa lain. Mohon maaf ada yang bilang, lu mau jadi wana gitu. Itu Lim Kun Hian itu udah kebal, dia diejek-ejek. Jadi diserang oleh orang Tionghoa, diserang oleh Belanda selalu nyebutnya apa? Lu komunis ya. Lim Kun Hian itu selalu dijelek-jelekan karena jangan sampai bersatu sama pribumi. Tapi yang paling menyakitkan Lim Kun Hian itu adalah ketika nasionalis pribumi justru ikut menolak dia. Sudahlah nggak usah ikut berjuang, ini urusan orang pribumi, lu orang Cina nggak usah ikut-ikutan. Itu yang paling menyakitkan bagi Lim Kun Hian. Dia sudah berdarah-darah sampai dibacok segala, tapi masih ada nasionalis yang mengatakan lu nggak usah ikut-ikutan, ini urusan pribumi, lu orang Cina nggak usah ikut-ikutan. Itu paling menyakitkan bagi Lim Kun Hian. Dihina orang Belanda dia udah biasa, dihina orang Tionghoa sendiri sudah kebal, tapi yang paling menyakitkan itu. Nah, ini foto yang cukup langka. Masih ada. Nah ini Lim Kun Hian itu kreatif sekali ya. Dia mengorganisir boikot sepak bola untuk melawan Belanda. Jadi waktu itu Federasi Sepak Bola Belanda bikin suatu pertandingan besar, tapi mereka mengatakan tidak usah mengundang wartawan pribumi. Jadi Lim Kun Hian membuat boikot sepak bola. Terus apa? Dia membuat pertandingan sepak bola sendiri antara orang Tionghoa melawan golongan nasionalisme dan orang Arab. Jadi mereka bikin acara sendiri. Nah, ini istrinya Lim Kun Hian, So Kim Lian tadi mendapatkan kehormatan untuk menendang bola pertama. Ini juga gayeng ya, waktu itu ramai sekali dunianya ya. Nah ini foto yang juga tidak kalah menariknya ya. Nah itu foto Lim Kun Hian yang lingkaran biru itu. Lim Kun Hian ini karena dia begitu seriusnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia oleh mentor politiknya Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto itu adalah salah satu pimpinan dari Indonesia Partai yang tadi dilarang oleh Belanda tadi. Dr. Cipto mengatakan Lim Kun Hian itu orang Indonesia tanpa peci. Waktu itu kan orang Indonesia yang pribumi itu semuanya pakai peci. Nah, Lim Kun Hian tidak pakai peci. Jadi dia disebut orang Indonesia tanpa peci. Nah, So Kim Lian ini karena mereka sangat dekat ya, keluarga Lim Kun Hian dengan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketika beliau sakit, beliau berusia tua, beliau sakit, itu yang mengirim makanan dan bahkan ketika beliau jatuh sakit serius, yang membawa masuk ke Yang Seng I, itu adalah keluarga Lim Kun Hian. Bahkan saya menemukan sebuah buku yang menyebutkan ketika Dr. Cipto Mangunkusumo
So Kim Lian itu dengan tangis yang mengharukan dan bersujud sebentar di sisi peti jenazah. Bu Oktav, perempuan Tionghoa mungkin nggak bersujud di peti bukan suaminya? Mungkin nggak menurut Ibu? Tapi dia saking hormatnya dengan Dr. Cipto itu bersujud di peti jenazahnya Dr. Cipto. Ini luar biasa ini. Begitu hormatnya dia dengan Cipto Mangunkusumo yang namanya diabadikan jadi nama rumah sakit. Dia begitu kehilangan Dr. Cipto karena Dr. Cipto ini seorang guru politiknya Lim Kun Hian. Dia sampai bersujud di peti jenazahnya Dr. Cipto. Itu luar biasa ya. Nah, ini cerita-cerita gini tidak ada di buku sejarah. Nah, memasuki masa berikutnya, jumlah perempuan yang terdidik ya dalam hal ini lulusan sekolah Belanda itu makin banyak. Dan statistik yang saya temukan tahun 40 itu hampir 45% itu perempuan Tionghoa sudah menempuh pendidikan Belanda. Jadi ada pergeseran pergeseran sosial, khususnya orang-orang tua ini sudah mengizinkan anak perempuannya untuk sekolah. Jadi ada data tahun 11 itu sekolah-sekolah Belanda Tionghoa ini sepi murid ya. Karena orang tua masih takut kalau nanti anaknya pinter, anak perempuannya pinter, susah nyari jodoh. Jadi itu tahun 11 masih sepi, tapi tahun 40 tiba-tiba jumlahnya sudah 40%, 45%. Itu kan jumlah yang banyak sekali ya. Jadi mungkin ibu bapak di sini ingat dulu omanya bisa Holland Spreken, itu ini 45% itu. Jadi mereka begitu cepat menangkap kemajuan zaman. Nah, ini ada foto Nyonya Yap Hong Chun itu tahun 1920-an sudah bisa ceramah di Belanda di depan tokoh-tokoh Belanda terkemuka. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Di Jawa Raden Ajeng Kartini aja masih dipingit. Ini di Belanda seorang Leonie Tan Solian yang kemudian menikah dengan Dr. Yap yang sekarang namanya diabadikan jadi nama rumah sakit mata di Jogja itu sudah bisa ceramah di tahun 16 di depan tokoh-tokoh termuka Belanda dan Tiongkok. Nah, bahkan yang menarik, ceramah ini dibicarakan oleh sebuah surat kabar terkemuka di Minangkabau. Jadi tadi Kartini mendapat inspirasi dari gadis Tionghoa, perempuan Minangkabau juga mendapat inspirasi dari ini, Nyonya Leonie Tan Solian ini. Jadi kalau perempuan maju itu akan menginspirasi saudara-saudarinya dari suku-suku lainnya. Nah, tapi ini Tan Solian ini kemudian meninggal dan Dr. Yap menikah dengan adiknya. Adiknya juga tidak kalah pinternya ya, seorang Meester in the Rechten, sarjana hukum. Itu setelah meninggal kemudian adiknya dinikahin. Nah, ini juga sudah banyak dibahas, ini Ati Suci, ini juga hebat sekali nih, Nyonya Li Qianjun. Berani melawan trafficking, menghadapi mafia-mafia, preman-preman, dia tidak takut, pernah diancam, dikirimin potongan telinga dan lain sebagainya, dia tidak takut. Jadi dia melawan trafficking dan membuka panti asuhan, merawat banyak sekali anak-anak yang dibuang, bahkan sampai sekarang Ati Suci itu masih ada ya, Nyonya Li Qianjun ya, alias ya Nyonya Li Qianjun. Nah, ini juga ada Ong Pik Hwa ini membuat majalah. Majalahnya namanya Fulen, majalah peranakan wanita peranakan Tionghoa, tapi isinya banyak berbicara juga kebudayaan tradisional Indonesia, termasuk menerima karangan-karangan dari penulis pribumi Indonesia ya. Kesti, waktunya tinggal berapa? Masih banyak, saya ngebut aja. Nah, ini kita masuk ke masa revolusi ya. Masa revolusi setelah Jepang kalah, akhirnya di mana-mana terjadi gejolak dan lain sebagainya, dan Belanda ingin kembali menjajah. Dia tidak rela bahwa bekas koloninya yang sangat subur, banyak menghasilkan uang, memberikan dia banyak kemewahan itu diambil alih oleh Jepang. Nah, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, orang-orang Indonesia mengorganisasi dirinya, termasuk orang-orang Tionghoa ya. Ini ada Ho Wan Moi alias Tika Nurwati, ini juga perempuan Tionghoa yang ikut terjun di dalam gerakan
perjuangan kemerdekaan melawan Belanda, dia menjadi mata-mata, kadang menjadi kurir dan juga menjadi palang merah. Hoan Moi ini beruntung ya, karena dia mendapatkan bintang gerilya. Bintang gerilya itu adalah bintang tertinggi ya. Kalau Anda memiliki bintang gerilya, otomatis jatah di Taman Pahlawan sudah terbuka bagi Anda. Kalau nanti meninggal, Taman Pahlawan silakan. Jadi tidak mudah ya untuk mendapatkan bintang gerilya, tapi ini Hoan Moi ini dia berani, dia bisa mendapatkan bintang itu ya. Nah, ini di sini ada Nitesinyo, pejuang asal Wonosobo. Ini juga tokoh yang luar biasa. Beliau sangat inginnya berjuang mengangkat senjata, tidak mau kalah dengan rekan-rekan sedesanya dari Kretek ya, di Wonosobo, sampai mohon maaf ya, dia membebat dadanya sehingga seperti laki-laki. Bahkan dia mengambil nama Muhammad Muksin. Muhammad Muksin. Jadi ini bukan laki-laki tapi nama samarannya Muhammad Muksin ya. Jadi itu adalah Tesinyo. Dan beliau senang sekali memakai baju veteran itu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh perempuan veteran ya. Nah, di sini ada Pak Handoyo yang masih sepupu ya Pak ya. Pak bisa cerita sedikit tentang beliau. Selamat siang semuanya. Saya dari GKI Buaran mendapatkan flyer tentang acara ini dari istri Pak Agus. Bu Agus yang masih sepupu dengan saya. Saya keluar ya. Nama saya Handoyo Suryo Yuwono. Nah, kami panggilnya ini tante tua, jadi zaman dulu waktu kecil kita panggilnya Dua I. Dua itu yang tertua, I itu tante. Jadi beliau nomor 1, ibu saya nomor bungsu. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 bersaudara. Dan beliau punya anak 3. Sekarang sudah wafat semuanya, dan beliau ini merantau setelah berjuang, dulunya di Palang Merah, kemudian ikut berjuang sebagai tentara karena wanita nggak lazim, jadi beliau berubah tadi yang seperti Pak Didi katakan, menyamar menjadi laki-laki. Dan pangkatnya juga pangkat yang paling bawah itu prajurit 1, tapi kemudian tinggal di Jakarta. Nah, semasa hidupnya di Jakarta, waktu kalau bahasa Jawa itu ngenger ya, ngenger itu apa ya? Merantau ya. Merantau di Jakarta itu kan pensiun veterannya belum diperoleh. Jadi cara yang dilakukan adalah menggunakan baju veteran itu untuk kalau naik bis nggak bayar, tapi suka dikerjain oleh kenaik bis itu. Jadi kalau nyetop kemudian lihat beliau dilewatin gitu. Jadi kayak berhenti tapi dilewatin. Jadi suka dikerjain begitu. Tapi menurut saya beliau cukup pandai karena yang didatengin bapak-bapak yang bos. Jadi datang ke balai veteran begitu, setiap bulan minta, daripada saya minta di jalan-jalan gitu kan lebih pantas saya minta bapak. Sehingga nyambung hidupnya begitu, dan beliau ini masuk Muslim. Tinggal di Jakarta pun tinggal di rumah liar, di pintu air, di sebelah rel kereta api. Jadi kalau dari Istiqlal itu mau ke arah Pasar Baru, itu di situ ada pintu air. Rumahnya di situ, tapi aman karena sebelah menyebelahnya ada preman, ada tukang apa aja di situ. Kami kalau datang
pasti aman karena keponakannya Bu Muksin gitu. Dan waktu beliau libur ini saya masih bersama dengan beliau untuk saya bisa bawa anak-anak saya, waktu itu 2 masih kecil, main ke rumahnya. Rumahnya itu bedeng begitu dan ya seperti itulah, susah diceritakan. Kayaknya ada satu foto tentang rumah beliau. Kemudian anak saya senang duduk di depannya begitu, kereta api lewat persis di depan kita duduk itu. Dan sekarang tentu rumah-rumah itu sudah tidak ada lagi. Kemudian saya pernah mengajak doi bareng sama saya aja. Saya tinggal di Jakarta Timur, beliau kan di Jakarta Pusat. Ada satu syarat katanya. Boleh saya pakai bahasa Jawa? Aku gelem melu kowe, tapi satu, aku harus dikasih kunci sendiri. Jadi udah ditawarin ke situ dengan seadanya, beliau minta untuk saya buatkan pavilion. Jadi jadi ingin bebas. Sepertinya beliau ini terjadi seperti itu juga tidak mempunyai happy family gitu. Karena anaknya 3, satu ada di Gombong, satu di Jogja waktu itu dan satu di Wonosobo. Beliau lahir bukan, tadi Bapak sebut apa desanya? Kertek. Kertek itu 8 kilo atau 10 kilo dari Wonosobo. Kalau dari Parakan ke Wonosobo itu pasti lewat desa Kertek, bukan Kretek, bukan Kertek sebutannya. Jadi dari situ kemudian mereka tinggal di Wonosobo waktu itu, tapi beliau ini merantau. Karena di Jakarta itu saya menjadi keponakannya yang paling dekat dan saya lebih tua dari anak-anaknya yang sampai saat ini putra-putrinya sudah duluan, sudah meninggal ya. Anaknya ada yang Katolik, tapi anak yang bungsunya Islam. Nah, pada saat itu beliau suka main ke rumah, kan jauh tuh, naik bajai, dianterin bajai datang ke rumah, main gitu. Kemudian nanti kalau pulang kami antar pulang ke pintu air. Nah, ini satu kebetulan yang menurut saya Tuhan bekerja. Pada satu hari ada taksi agak maghrib begitu, taksi berhenti di rumah saya. Kemudian saya nggak kenal orang itu, berhenti, sini rumah Pak Handoyo, nama saya Handoyo. Oh iya, tolong bayarin taksi saya dulu. Bisa dibayangkan ada rasa ini siapa sih kok mendikte begitu rupa, ya saya bayar. Ada apa Pak? You kan keponakannya Ibu Muksin. Iya. Ya udah saya masuk dulu. Jadi masuk minta minum begitu. Kemudian si tukang yang naik taksi ini bilang, saya tahu rumah You karena saya sebulan atau 2 bulan sebelumnya anterin Bu Muksin ke sini. Saat ini Bu Muksin meninggal. Jadi meninggal kalau nggak salah itu tahun 85. Itu tidak ketahuan di rumah bedeng itu. Dan nah ini Tuhan bekerja karena sopir bajanya bisa datang ke rumah saya karena pernah anterin tante saya itu. Kemudian dari situ bareng dengan saya pergi ke rumahnya, ternyata sudah ditanganin polisi. Jadi ngurus itunya juga rada repot karena ke polisi di Sawah Besar, kemudian ya ini itu dan jenazahnya ternyata sudah di Cipto Mangunkusumo di tempat penyimpanan jenazah. Jadi karena saya ya ini koneksi Pak,
karena saya punya teman yang lumayan tinggi di kepolisian, jadi saya nggak dipersulit. Karena kalau enggak pasti dipersulit, saya nggak punya surat apapun, kok ngaku-ngaku jadi keponakan begitu kan, sesuatu yang tidak mudah dipercaya. Jadi saya ke Cipto Mangunkusumo, kemudian saya lihat, saya bukain tuh tempat kotak jenazah satu-satu untuk ngecek mana yang tante saya, dan itu betul. Ya sudah, karena beliau Islam, besok paginya saya urus pemakaman. Nah ini ada perasaan kalau dengan cara Islam kan dengan kain kafan. Kemudian pakai, kalau Jawa bilang bandoso ya. Jadi di gitu, saya kok nggak tega tante saya begitu kan. Saya beliin peti. Jadi saya pesenkan peti, saya tanya sama yang ngurus secara Islam, boleh nggak dengan peti? Boleh, asal di dalam peti itu dikasih tanah dan dihadapkan ke Ka'bah. Iya, ke kiblatnya ya Ka'bah. Kemudian pakai bisik-bisik apa begitulah, pokoknya diupacarain secara agama Islam. Dan besoknya karena katanya meninggalnya itu sekitar jam maghrib itu sampai jam 8, jadi kami kubur siang hari. Saya paginya baru memberitahu anak-anaknya untuk datang untuk urusin maminya. Begitu itu sudah, mereka yang ngurusin. Sayangnya sekarang kuburan itu nggak bisa tahu di mana, tapi saya makamkan di TPU depan, di TPU Layur, depan GKI Layur. Sekarang nggak ketahuan tante saya itu di makamnya di mana. Nah, setelah saya serahkan kepada anaknya, ya sudah, saya segan ke sana karena kalau datang ke sana beberapa kali begitu datang, nanti pada nyapu gitu, yang kecil-kecil, ibu-ibu gitu. Tapi nanti sesudah mau pamit pulang, dipakai bunga begitu, dianya di jalan mau ke sana yang gede-gede, dan harus kasih itu, karena kalau enggak nanti bisa diganggu di makamnya, dikasih sampah atau apa begitu. Beda dengan kalau sekarang di Pondok Rangon sekarang kan kita nitip satu orang udah. Kira-kira gambarannya begitu. Dan beliau juga suka tidur di masjid. Kemudian nanti kalau Idul Kurban begitu dapat juga. Nah, kalau dapat tadi saya cerita sama Pak Didi, kalau dapat begitu datang ke rumah saya. Saya waktu itu masih kontrak di Petojo Selatan. Ngomong sama istri saya, aku nggak makan nih, kamu pakai aja. Ya kita kan ganti duit supaya bisa nyambung untuk hidupnya. Ya. Oke, sorry. Jadi itu yang dilakukan karena bisa mendapatkan untuk nyambung kehidupannya gitu. Saya rasa begitu saja. Saya tambahkan. Oh, Pak Handoyo, yang saya baca dari sebuah liputan majalah ketika beliau masih hidup itu, dari Tesinio ini ada satu hal yang waktu itu di highlight oleh wartawan. Beliau ini tidak mau merepotkan orang, Pak. Itu bagaimana? Bisa Pak Handoyo elaborasi? Prinsipnya mandiri, meskipun hidup dalam keadaan yang seperti itu, tapi tidak mau mengganggu orang. Hanya saja ada satu hal yang tadi saya ingin sampaikan juga. Beliau itu pernah menitip pada saya sejumlah uang tertentu. Aku kasih sama kamu begini, pokoknya ini dihitungnya $500 ya. Ya, jadi tante saya itu memberikan uang, tentunya ya nilai yang dia punya uang berapa, tapi dengan syarat, ini aku titip sama kamu $500 ya. Sehingga seluruh acara pemakaman, acara pada waktu itu saya gunakan pakai uang itu.
uang duka yang diperoleh karena relasi saya, karena tidak mungkin relasi dari anak keturunannya karena waktu itu kan tidak di Jakarta, itu saya berikan semua ke anak-anaknya. Jadi unik gitu, karena saya pikir ini juga menjadi bagian tidak mau merepotkan orang. Mungkin gitu ya Pak. Terima kasih sekali Pak Handoyo. Kita berikan aplaus nih untuk Pak Handoyo. Terima kasih Pak Agus sudah info Pak Handoyo sehingga bisa datang ke sini. Bu Agus, Irma juga terima kasih. Ini masih keluarga Bu Agus juga ya. Jadi kita mendapatkan suatu stories from within ya, cerita dari keluarganya ya, betapa sosok ini seorang yang ya berkorban untuk Indonesia sampai akhirnya jadi ya setengah gelandangan gitu ya Pak, maaf ya. Jadi memang harus tinggal di pinggir rel. Itu adalah seorang Tionghoa yang kemudian memakai nama Muhammad Muksin. Jadi dipanggilnya itu Bu Muksin ya. Ya ya. Nah, padahal dia Pak Muhammad Muksin. Iya. Nah kalau itu Pak SK veterannya itu masih ada Pak sekarang? Sesudah wafat ya? Belum. Oke. Kompas TV itu. Oke. Pak terima kasih banyak ya Pak Handoyo ya. Ini luar biasa nih ceritanya. Jadi ya itulah Tesinio alias Muhammad Muksin. Semoga beliau beristirahat dalam kedamaian ya. Nah saya lanjut. Ini ada di Jawa Timur ada lagi yang ini dapur umum ya. Kalau tadi Tesinio itu ikut perang, kemudian ikut ke Palang Merah. Ini ada yang di dapur umum ya. Ini Bu Lim namanya. Ini di Jawa Timur. Bu Lim ini begitu dicintai oleh pejuang-pejuang atau tentara Indonesia di daerah Jawa Timur ya. Ketika beliau wafat tuh sampai dimakamkan secara militer ya oleh mereka-mereka yang banyak mendapatkan manfaat dari masakan Giam Lamnio alias Ibu Lim ini ya. Beliau wafat tahun 53. Nah ini ada, kadang-kadang kita mendapatkan cerita sejarah itu dari sumber-sumber yang tidak terduga ya. Ini saya membeli suatu buku, sepertinya buku untuk anak-anak dan remaja ya. Diah Arimbi, bukan Budiah Pak Agus ya, bukan ya. Diah Arimbi ini lain. Penulisnya Diah Arimbi, judulnya itu bagus sekali, saya suka sekali. Ini Para Pahlawan yang Tak Dikenal. Ini isinya 10 cerita, wah kalau saya baca lagi itu selalu saya menangis isinya. Ini adalah mereka-mereka yang berkorban nyawa atau bahkan ada cerita yang seorang ibu pedagang telur yang demi menyelamatkan seorang gerilyawan, mohon maaf wajahnya dirusak oleh tentara Belanda. Jadi ketika Indonesia merdeka sudah penuh, si ibu ini untuk menyambung hidup dia jualan telur tapi orang-orang takut karena wajahnya dirusak oleh Belanda. Orang-orang nggak tahu bahwa ibu itu dirusak wajahnya karena menyelamatkan seorang gerilyawan, pimpinan pejuang. Tapi si ibu itu tidak pernah mengklaim saya dulu gini-gini, saya gini. Enggak, dia tidak pernah sampai dia mati tidak pernah ada yang tahu bahwa dia. Kemudian ada cerita seorang bocah yang menyelamatkan pejuang dan menjadi buta, itu juga sedih ya. Dia dan ibunya waktu itu didatangi seorang pejuang yang sedang dikejar oleh Belanda, dan pejuang ini memberikan minta makan, katanya sudah 2 hari tidak makan. Nah, padahal ini juga keluarga miskin, mereka juga makannya susah sekali. Ketika si ibu ini sedang memasak nasi, pejuangnya datang, disuguhi nasi, dan si pejuang ini bilang saya masih lapar. Nah anak kecil ini, si Kasim namanya, si Kasim ini juga sedang makan tapi dia tahu nih pejuang ini lebih lapar, jadi dikasihkanlah nasinya. Nah si pejuang ini kemudian memberikan harmonikanya, kemudian tiba-tiba tentara Belanda datang. Nah ini si pejuang ini cepat-cepat lari, namanya Riyadi. Dia selamat, tapi si Kasim ini ditendang sekeras-kerasnya oleh tentara Belanda. Dia masih anak kecil ya, ditendang oleh tentara Belanda dan ibunya ditembak mati.
Nah kemudian Riyadi ini menurut Dyah Harimbi ini kemudian menjadi pengusaha sukses. Suatu hari dia menggelar pesta di rumahnya, kemudian ada pengamen buta memainkan harmonika didampingi mungkin istrinya. Jadi terharu. Si pengamen ini diusir oleh Riyadi yang dulu diselamatkan itu. Padahal si bocah ini dan ibunya menjadi korban. Ini bisa dibaca Pahlawan yang Tak Dikenal. Buku ini menurut saya harus dibaca oleh semua pemimpin Indonesia ya. Bahwa mereka itu bisa menjadi pemimpin atas pengorbanan. Mereka-mereka yang tidak dikenal, wong cilik, bahkan pencuri pun ikut menyumbangkan jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah ini menjadi pemimpin biasa, bye-bye, lupa, lulu, gua gitu. Nah, tapi saya senang sekali dari 10 cerita ini ada kisah seorang janda Tionghoa yang juga memasok makanan bagi pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar di Malang. Namanya Tante Kim. Di sini ada yang namanya Tante Kim, Kim Neo atau siapa? Enggak ada ya. Ini Tante Kim. Ini ceritanya seorang janda yang tidak punya keturunan, tinggal sederhana. Beliau berjualan nasi. Tapi nasinya sangat populer di sebelah sekolah pertukangan di Malang. Dan ketika Belanda menyerbu Indonesia nih, Tante Kim ini melihat kok lama-lama sepi, sekolah ini sepi. Lalu satu hari dia ketemu namanya Agus namanya, tapi bukan Pak Agus ya, namanya Agus juga. Gus, kenapa kamu lama nggak kelihatan gitu? Saya ikut berjuang gitu. Jadi si tante ini terharu ya, tante ini terharu. Nah Agus, tante ini bukan pribumi, tapi tante dilahirkan di sini, mencari makan di sini, dan kelak juga akan mati di sini. Sebab itu tante pun mencintai Indonesia. Tante belum pernah menginjakkan kaki di negara leluhur tante, karena itu Indonesia adalah tanah air tante. Gus, katakan pada teman-temanmu ya, anak-anak yang ikut berjuang, tante akan menyediakan nasi bungkus setiap hari untuk ransum mereka. Gratis Gus, tante menyumbang sesuai dengan kemampuan tante. Terima kasih tante, tapi rahasiakan hal ini ya tante, kalau ketahuan oleh Belanda itu akan sangat berbahaya. Jadi tante ini sudah tahu bahwa ini sangat berbahaya ya, tapi dia tidak peduli. Nah, dia tetap memberikan bantuan makanan secara gratis. Nah, suatu pagi para pemuda TRIP itu, Tentara Republik Indonesia Pelajar itu lengah ya. Tiba-tiba ada tentara Belanda yang masuk. Rupanya ada tetangga yang melaporkan. Nah, itu loh. Selalu ada yang orang jahat, yang pengkhianat melaporkan bahwa Tante Kim ini menolong para gerilyawan. Nah, singkat cerita, si Tante Kim ini lagi memasak nasi, jadi berasnya belum matang. Ketika Belanda datang tiba-tiba diguyurkan. Beras yang masih panas itu ada ilustrasinya, diguyurkan ke wajah tentaranya, sehingga 3 pemuda yang mendampingi Tante Kim waktu itu bisa merebut bedil tentara Belanda, tapi telat. Tante Kim sudah ditembak oleh tentara Belanda itu. Jadi Tante Kim meninggal ya, karena dia sudah menolong, menyediakan logistik bagi gerilyawan muda yang dia ikut membanggakan lah. Karena dia merasa tidak bisa berjuang, dia hanya bisa membuat ini. Nah ini ada cerita lagi dari Sumatera ya. Ini adalah Brigjen DI Panjaitan ya, ibu bapak pasti sudah sering lewat jalan namanya Jalan Panjaitan. Ini menarik sekali cerita mengenai Jenderal Panjaitan saat berjuang, yang nulis istrinya. Jadi yang nulis bukan orang Tionghoa ya, yang nulis adalah istrinya Marike Panjaitan. Dia bercerita bahwa ketika perjuangan dulu,
suaminya banyak dibantu oleh sepasang suami istri. Namanya mungkin juga itu ya, tidak tepat ya pelafalannya ya, karena nama orang Tionghoa Toto ini sepertinya orang Tionghoa Toto, susah dan yang menulis juga tidak tahu bagaimana melatinkan nama-nama Toto itu. Namanya Chu Sang dan Hua Sui Chu alias Halimah. Mereka berasal dari Bagan dan sudah lama dikenal oleh Pak Panjaitan ini. Nah, dua orang ini juga suami istri ini nekat menempuh bahaya untuk menyelundupkan senjata. Bahkan kadang bersembunyi berhari-hari di pulau-pulau kecil. Itu memang suatu petualangan yang nekat ya. Bukan ngeri-ngeri sedap lagi, ini ngeri-ngeri, bukan ngeri-ngeri sedap ya. Ini memang karena kalau enggak akan ditembak Belanda. Nah, suami istri itu dianggap sebagai tokoh penyelundup yang berjasa bagi perjuangan bangsa ini dan akhirnya mendapat anugerah gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia. Nah, jadi ada juga selain peranakan tadi seperti Tesinio tadi kan peranakan ya. Ini yang Totok juga ada ini. Jadi bukan hanya peranakan tapi juga perempuan Totok ikut berjuang. Ini Halimah akhirnya mendapatkan gelar veteran juga. Nah, ini warisan Tesinio ya. Ini Pak Robi nunggu-nunggu bagian ini, tapi Pak Robi mana Pak Robi? Ini perempuan Tionghoa berkarir dalam TNI dan Polri. Nah, ternyata tahun 1965 itu sudah ada perempuan Tionghoa asal Padang yang masuk ke dalam institusi Polri ya. Nah, itu namanya Ano Lao Chiao Liang. Dia polwan Tionghoa pertama, ini juga seru ceritanya, dia nyamar jadi intel, memberantas trafficking dan narkoba, dan dia sudah mendapatkan penghargaan dari murinya Jaya Suprana ya, dia mendapatkan penghargaan sebagai polwan pertama Tionghoa. Nah, ini yang juga saya temukan belum lama ini, menarik sekali ya, ini zamannya Pak Harto. Zamannya Pak Harto, ketika orang-orang Tionghoa dibatasi aktivitasnya di dalam perdagangan saja, ternyata Jenderal Polisi wanita pertama Indonesia, namanya Brigjen Siana Mandagi, itu adalah yang diangkat menjadi jenderal tahun 1991, ini adalah seorang perempuan Tionghoa Manado, marganya Chia. Mengapa saya bisa mengklaim seperti ini? Karena saya punya bukti. Ini adalah yang sebelah kiri itu adalah skripsi yang ditulis oleh seorang polwan lulusan Akademi Kepolisian mengenai biografi Bu Siana Mandagi. Nah, biografi itu juga diberi kata pengantar oleh beliau. Jadi ini resmi ya, biografi resmi ya. Nah, di situ disebut nama papahnya itu Chia Cheng Tiao, walaupun disambung. Tapi itu saya langsung tahu, inilah nama Tionghoa, 3 suku kata yang dijadikan satu. Chia Cheng Tiao. Nah, kemudian Bu Siana Mandagi ini lahir dengan nama Josephine Chia. Chia, sayanya Chia. Josephine Chia, Siana Yakobus. Dan ini rupanya zaman Pak Harto itu ada perempuan Tionghoa bisa menjadi jenderal polwan pertama, 1991. Masih zamannya Pak Harto. Ini mungkin orang juga akan kaget. Nah, ini Kowal, ada Bu Lisa, ada Pak Robi dari sini. Kowal itu pertama kali diciptakan oleh Yosudarso dan Marta Dinata ya. Mereka ingin perempuan juga dilabatkan dalam angkatan laut. Ketika Kowal angkatan pertama itu dilantik, dari 12 anggotanya yang inti, itu ternyata terdapat 2 orang perempuan Tionghoa. Komando Wanita Angkatan Laut, Korps Wanita Angkatan Laut Indonesia, itu ada 2 orang, namanya Christine Logiani atau Lo Gyoktin dan Go Lian Li. Anda bisa lihat itu tabelnya, yang saya kuning itu adalah 2 orang ini, 2 orang Tionghoa. Nah, waktu itu 63 adalah gencar-gencarnya Indonesia merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Nah, Pak Marta Dinata ini pinter, jadi ini perempuan angkatan laut, memakai baju angkatan laut, ditugaskan pertama supaya dunia internasional tahu penurunan bendera Belanda di Papua, di Irian Barat. Nah, itu ada cerita, sebetulnya yang dipilih menjadi komandan penurunan itu, yang utama itu adalah An Go Lian Li itu. Tapi di menit-menit terakhir, tiba-tiba Bung Karno
membatalkan. Yang dipilih adalah temannya, namanya Koldenhof. Dugaan saya mengapa Bung Karno membatalkan dari Golianli menjadi Koldenhof, karena Koldenhof ini namanya kan berbau-bau Eropa ya, berbau Belanda ya, Indo-Belanda. Nah, kalau dia yang menurunkan bendera Belanda di Papua tentu berbeda dengan Golianli yang Tionghoa menurunkan itu. Ini dugaan saya sih. Jadi dugaan saya karena Koldenhof itu seorang Indo-Eropa, dia dipilih untuk menurunkan bendera Belanda oleh Soekarno. Karena yang membatalkan Golianli itu adalah Soekarno sendiri. Dan akhirnya ya tetap bertugas, tapi barangkali dia juga kecewa ya karena tidak menjadi yang utama ya. Nah ini pelantikan Kowal 5 Januari 63 itu ada 2 perempuan Tionghoa. Nah ini Christine Logiani ini purnawirawan sebagai mayor, ada NRP-nya. Dia sempat juga menjadi ajudan Ibu Negara Tin Soeharto ya. Dan dia banyak banyak bertugas memfasilitasi kunjungan kesehatan VVIP Indonesia ke Singapura. Nah ini saya akhiri, nggak lewat kan? Perempuan Tionghoa telah ikut mendirikan bangsa Indonesia lewat jiwa, darah, dan air mata. Bahkan perempuan Tionghoa modern ikut menginspirasi kaumnya, kaum Bumiputra di dalam mengejar kemajuan. Dan 3, terakhir, ternyata perempuan Tionghoa tidak ketinggalan berkarya di bidang keamanan dan pertahanan. Tadi kita lihat banyak sekali contoh-contoh dari veteran, dari Polri, dari Angkatan Laut. Dan akhirnya tidak ada alasan untuk tidak memasukkan perempuan Tionghoa ke dalam narasi sejarah Indonesia. Merdeka, hiduplah kebinekaan. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkenan mendengarkan ceramah saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.